Ada. Saudara, kita sama-sama mengetahui tajalliat Allah daripada martabat-martabat ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam ruh, misal, ajsam, dan insanul kamil itu sempurnanya ada pada alam insan. Jadi kita ini masih belum mengerti, kebanyakan kita belum mengerti apakah yang dikatakan Allah itu. Apakah Allah itu yang berkata alif lam lam ha, atau apa? Seperti apa? Dan bagaimana? Nah, di sini kita belum tahu. Makanya dijawab oleh 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Yang pertama, sifat nafsiyah. Nah, ini sifat nafsiyah ini hanya satu-satu di dalam sifat 20 itu. Sifat nafsiyah itu sifat wujud. Jadi wujud itu berarti ada, wajib ada. Nah, di mana yang dimaksud wujud ini? Jadi sifat ini ya, sifat wujud ini itu menyatakan daripada zat. Jadi semua sifat-sifat Allah Ta'ala itu yang dirangkum oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah 20 ini adalah menyatakan adanya zat. Jadi sifat itu menyatakan adanya zat. Sifat itu apa? Ibarat bayangan. Sifat itu ibarat bayangan, dan zat itu adalah yang punya bayang. Jadi tidak bergerak bayangan kalau tidak bergerak yang punya bayang. Bergeraknya dia punya bayangan, itu pasti akan bergeraknya yang punya bayang. Jadi bergeraknya sifat ya, itu karena bergeraknya zat. Berkuasanya, berkehendaknya sifat, berilmunya sifat, hidupnya sifat, ya, melihatnya sifat, mendengarnya sifat, ya, berkalamnya sifat, itu karena adanya daripada zat. Jadi kita harus tahu sifat nafsiyah ini sifat wujud, wujudnya Allah Ta'ala. Jadi yang mana? Di sini wujud idofi. Wujud idofi itu yang mana? Ah, ini martabat, 7 martabat ini. Itu adalah wujud idofi. Mulai daripada alam martabat ahadiyah, martabat yang belum tampak ya, la ta'yin atau belum tentu, belum tampak, masih dalam goibul guyub ya, martabat zat semata-mata. Kemudian mentajallikan sifatnya yaitu Nur Muhammad ya, atau dikatakan Nur Ahmad ya, itu di martabat wahdah. Nah, kemudian di sini ulama-ulama tasawuf, wali-wali Allah telah memberikan di dalam kitabnya suatu cerita, suatu gambaran ya, bahwa di sini ada satu kisah ketika Nur Muhammad dijadikan oleh Nur Allah, Nur Ilahi, kemudian Nur Ilahi bersembunyi kepada Nur Muhammad, goib kepada Nur Muhammad di alam wahdah. Itu Nur Muhammad melihat dirinya sendiri, mengatakan, kulihat diriku sendiri, apakah aku Tuhan ataukah apa aku yang hamba. Nah, di situ melihat dirinya sendiri. Nah, kemudian dalam keadaan perenungannya seperti itu menjawab Nur Allah, bukan, aku tuh Tuhan, aku yang Tuhan, engkau tuh hamba. Tapi engkau tuh aku tuh engkau. Ana anta, ana anta, anta ana. Ana anta, anta ana. Aku tuh engkau tuh aku. Jadi seolah-olah di cerita ini ada 2 wujud. Seolah-olah ada Nur Muhammad, ada Nur Allah. Padahal Nur Muhammad ini ya Nur Allah itu sendiri. Contoh, kita kasih contoh. Seperti biji. Biji ketika belum bernyata ya, menjadi batang, itu namanya biji. Nah, biji ini kemudian bernyata menjadi pokok batang. Nah, batang ini bernyata kepada dahan, ranting, daun, dan buah. Nah, sekarang biji ini yang dikatakan nuktah ataupun kezohiran Nur Allah kepada Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini zohir kepada asma'nya dan afalnya itu kepada batang pohon, kemudian ranting, daun, dan buah, dan sebagainya. Tapi jangan pernah mengatakan pokok pohon ini, ranting, dan buah itu adalah biji. Nah, paham? Jadi biji ini sudah goib kepada batang. Paham? Biji tadi itu sudah goib, sudah bersembunyi kepada batang pohon. Begitu juga Nur Allah bersembunyi goib kepada Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad bersembunyi kepada goib kepada alam semesta. Apa itu alam semesta? Api, angin, air, tanah. Narun, hawaun, maun, turabun. Inilah unsur alam semesta itu, 4 unsur, anasir. Jadi inilah yang dimaksud asma Allah. Ini di alam martabat wahidiyah. Kemudian alam martabat wahidiyah ini sudah nyata ya, sudah ada langit, bumi, dan sebagainya ya. Nah, itu ibarat seperti ini. Ketika Nur Allah dalam kesendiriannya di martabat ahadiyah, kalau makom kunizat tidak usah terlalu dicari, karena kenapa? Tidak ada yang sampai ke sana. Makom kunizat di atas martabat ahadiyah.
Jadi kita ke martabat ahadiyah. Jadi martabat ahadiyah ketika dalam kesendiriannya, ya, kemudian menzahirkan Nur Muhammad, kemudian Nur Muhammad itu mencari-cari siapa dirinya, ya, dan dia hanya melihat dirinya, tidak melihat siapa-siapa kecuali dirinya sendiri, sehingga ditegur oleh Allah, Nur Allah, Muhammad, aku tuh yang Allah, aku tuh yang Tuhan, engkau tuh hamba, tapi engkau tuh aku tuh engkau. Kemudian Nur Muhammad bilang, kalau begitu kita buat perjanjian, siapa yang ditemukan lebih dahulu, nah, berarti dia hamba, tapi kalau tidak ditemukan dia Tuhan. Nah, siapa dulu yang bersembunyi, Nur Muhammad kah atau Nur Allah kah? Nur Muhammad dulu bersembunyi. Kemana-mana Nur Muhammad bersembunyi diketahui oleh Nur Allah. Kemana-mana pun Nur Muhammad bersembunyi diketahui oleh Nur Allah. Nah, sekarang bagiannya Nur Allah yang sembunyi, Nur Muhammad yang mencari. Tapi ketika Nur Allah yang bersembunyi, Nur Muhammad tidak mengetahui. Karena kenapa? Karena kenapa? Nur Allah itu ya Nur Muhammad. Sama seperti keadaan kita sekarang ini. Yang mencari itu yang dicari. Nur Muhammad mencari kemana-mana Nur Ilahi. Ternyata Nur Ilahi sudah gaib kepada Nur Muhammad. Nah, itulah suatu kisah di alam wahda. Kemudian terjadi lagi kembali di alam musyahadah ini. Di alam syahadah ini. Di alam insan ini. Ketika kita, ya, ingin mencari asal-usul kejadian diri dari mana. Ingin mencari Allah itu sendiri. Nah, kita mencari kemana-mana. Padahal yang mencari ini yang dicari. Nah, seperti itu. Jadi permisalannya itu seperti laut tadi, ya, laut yang tenang, ya, yang hanya ada laut di situ. Kemudian laut ini bergelombang. Nah, dari gelombangnya itu ada busa. Nah, inilah. Ya, terus yang mana wujud aslinya? Yaitu ya laut itu. Adanya gelombang karena adanya laut. Adanya busa karena adanya gelombang. Adanya gelombang karena adanya laut. Adanya tubuh karena adanya nyawa. Adanya nyawa karena adanya zat Allah. Ini zat Allah. Misal, zat Allah itu, ismu zat itu yang dinamakan Nur Allah. Tapi yang mana yang dikatakan Allah itu? Huwal awalu, huwal akhiru, huwal zohiru, huwal batin. Yang mana? Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zohir, Muhammad batin. Kalau kita tarik ke diri mana? Muhammad awal itu yang sifat. Muhammad awal itu yang roh, nyawa, itu Muhammad awal. Nah, Muhammad akhir itu yang hati kepada manusia, hati kepada insan. Nah, itu adalah asma. Nah, tadi Muhammad awal itu sifat, itu nyawa kepada manusia. Kalau Muhammad akhir itu hati, nah, asma kepada hati kepada manusia. Kalau Muhammad batin itu adalah batinnya Muhammad, maksudnya batinnya nyawa, yaitu sir, rahasia, zat kepada Allah, sir kepada manusia. Kalau Muhammad yang zohir adalah jasmani, yaitu af'alnya Allah, tubuh kepada manusia. Jadi tubuh, hati, nyawa, rahasia, itu adalah kenyataan af'al, kenyataan asma, kenyataan sifat, dan kenyataan zat. Jadi kita lagi habiskan ini. Tubuh itu adalah af'al Allah. Asma itu hatinya hamba. Itu daripada hati hamba itu ada daripada asma Allah. Kemudian nyawa hamba kepada sifat Allah. Kemudian rahasia hamba kepada zat Allah Ta'ala. Itulah alif, lam, ha, nyata kepada Muhammad, Nur Muhammad. Jadi di sini perlu dikaji lagi, kemudian dimesrakan kepada Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad batin, dan Muhammad zohir. Itu yang dikatakan Allah. Itu yang mazhar sempurna itu. Jadi jangan kira kita mengatakan martabat ahadiyah, wahdah, wahidiyah sampai alam insan, martabat insan itu adalah terpisah-pisah. Tidak. Justru sempurnanya itu semua martabat ahadiyah itu ada pada insan itu. Al-insanu sirri wa ana sirru. Insan itu rahasiaku dan aku rahasianya. Rahasia itu sifatku itu tidak lain daripada aku. Apa bisa berdiri sifat tanpa zat? Tidak. Jadi caranya itu kita harus mesrakan terus. Pelan-pelan mesrakannya. Pelan-pelan ke Nur Muhammad dulu, baru mesra ya. Jadi la maujud bihaqqi illallah itu bukan hanya kepada diri kita, tapi kepada semua totalitas yang ada. Jadi jangan sampai kita memesrakan hanya kepada diri, tapi tujuan utama itu kepada diri dulu, mesrakannya itu kepada diri. Bahwa yang bergerak itu Nur Muhammad, yang melihat Nur Muhammad, yang mendengar Nur Muhammad, yang berkalam Nur Muhammad, yang berkehendak Nur Muhammad, yang berkuasa Nur Muhammad, yang berilmu, yang hidup Nur Muhammad. Itu awal. Kepada diri dulu, mesra. Baru kita tarik ke orang. Jadi ketika orang datang memarah-marahi kita, ya, itu jangan kita pandang itu orang. Maksudnya dalam pandangan basyariah, dalam pandangan mata ini, kita tuh melihat orang. Tapi kalau kita duduk di Nur Muhammad, dia itu tidak bisa bergerak.
la haula wala quwata illa billahnya kepada batinnya, itu nyawanya. Nah, nyawa ini digerakkan oleh zat itu sendiri. Zat itulah yang bernama Nur Allah, digerakkan oleh Nur Allah itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi semua semata-mata yang bergerak adalah zat. Nah, makanya kita itu tidak boleh tertahan di af'al, tidak boleh tertahan di sifat, tidak boleh tertahan di situ saja. Harus berterus sampai ke zat. Nah, makanya dikatakan dalam hadis qudsi itu, di dalam rongga anak Adam, ya, di dalam anak Adam itu ada namanya dada, singgasana. Dada itu rongga dada. Di dalam rongga dada itu ada hati, kolbu. Di dalam kolbu itu ada fuad, cermin hati. Di dalam cermin hati itu ada lubun. Di dalam lubun itu ada nurani. Di dalam nurani ada sir. Di dalam sir itu aku, kata Allah. Nah, ini kan masih bahasa-bahasa akal, masih bahasa-bahasa yang mesti diterjemahkan dulu. Nah, kalau ulama singkatkan itu ya, di dalam tubuh itu ada hati, di dalam hati ada nyawa, di dalam nyawa ada rahasia. Nah, kalau kita tarik tubuh itu yang mana? Darah, daging, kulit, urat, bulu, sumsum dan sebagainya. Ini tubuh. Hati itu yang kolbu sanubari, yang dimaksud yang berdetak ini. Kolbu sanubari. Di dalamnya itu ada lagi fuad, cermin hati, di dalamnya ada lubun. Itu masih dalam kategori hati. Kemudian nyawa. Jadi tubuh, hati, nyawa. Nyawa itu yang mana sih? Nah, yang hidup ini. Nah, kalau zohirnya nyawa, zohirnya ruh ada pada nafas. Nah, itu yang disebut Nur Muhammad itu, sifat. Nah, zat yang mana menjadi rahasia. Kemudian zat yang mana? Zat itu adalah yang semuanya. Penampakan dari yang semuanya. Kita tidak perlu sebut, makanya dinamakan rahasia. Nah, nyata toh. Sama seperti kalau kita mengatakan rahmat. Yang mana rahmat? Ini dadanya rahmat. Ini tangannya rahmat. Lah ini kepalanya rahmat. Yang mana rahmat? Yang rahmat itu ya zahir batin itu. Rahmat itu yang totalitas keseluruhan itu. Nah, itu zat. Cuma dinamakan sir rahasia. Nah, makanya Allah itu huwal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Dia yang tiada berawal, tiada berakhir, yang maha zahir, yang maha batin. Kita tidak boleh menafikan af'al. Tidak boleh juga menafikan sifat. Tidak boleh hanya zat saja. Jadi semuanya zat, sifat, asma, af'al. Kalau kita hanya ke zat, berarti kita menafikan sifat, asma, dan af'al. Itu tidak sempurna Allah Ta'ala. Karena sempurnanya Allah itu alif, lam, ha. Sementara alif itu kepada zat, lam awal itu kepada sifat, lam akhir itu kepada asma, ha itu kepada af'al. Nah, ha itu bentuknya kan begini, kosong tuh. Nah, itu hu, Allahu, itu domir. Allahu itu domir. Domir itu kalau ilmu nahu, domir itu kembali kepada man'utnya, kembali kepada alif. Jadi af'al ini menyatakan kepada zat itu sendiri. Makanya dalam zikir nyawa itu ada hu Allah atau Allahu, ya. Jadi hu di situ dalam kata-kata ilmu syariat, ilmu saraf, itu ilmu nahwu, itu adalah dia, huwa. Tapi dalam hakikat ya aku. Nah, akunya di sini akunya Allah itu, akunya kepada zat, dinisbatkan kepada zat itu. Nah, jadi seperti itu. Itu sudah, ini suatu kode tanda ini. Tanda yang luar biasa ini untuk kembali kepada zat itu sendiri. Makanya wujud idofi itu ada di sempurnanya ahadiyah, wahdah, wahidiyah, ruh, misal, ajasam, insan. Nah, paling sempurna itu di insan. Cuma jangan dikatakan. Makanya kita paham. Maksudnya kita di sini di YouTube itu banyak sebenarnya yang ini ya. Yang berbicara tentang makrifat dan sebagainya. Tapi belum tentu kita didudukkan di situ. Belum tentu kita berbicara ini adalah guru atau mursyid, pintar ngomong saja. Belum tentu. Tapi kita jangan pandang kepada orang yang berbicara, tapi pandang apa yang dibicarakan dan pandang itu dari mana asal itu. Tapi kalau kita memandang hanya kepada orangnya saja, kepada tubuh atau mulutnya yang berbicara, kita terhijab. Tapi dari mana asal pembicaraan itu, dari mana asal kalam itu? Makanya dikatakan orang-orang yang sudah duduk di Nur Muhammad itu tidak melihat mulut yang berbicara. Meskipun melihat dengan mata mulut yang berbicara, tapi ketika dibongkar dia punya mulut, tidak ada kalam. Apa tidak laisa kamitslihi syai'? Tidak bisa diserupakan kalam itu. Kalam dengan mulut berbeda. Mulut ini, tapi kalam, nah itu kan laisa. Jadi begitu ceritanya. Jadi belum tentu. Kemudian ketika betul-betul mau belajar, kita sarankan cari guru yang betul-betul mursyid.
Cari guru-guru yang betul-betul itu lengkap, betul-betul mursyid yang menuntun rohani. Kemudian perlu dipahami, belajarnya seseorang itu tidak bisa mursyidnya hebatnya seperti apa, walinya seperti apa, derajatnya seperti apa di sisi Allah, tidak akan bisa memahamkan seseorang. Tidak akan bisa. Itu yang pahamkan itu adalah Allah itu sendiri kepada mujahadah kalian, mujahadah kita, ikhtiar kita, susah-susah kita. Tapi di sini bahasa akal, ikhtiar kita, susah-susah kita, enggak. Itu sebenarnya hakikatnya Allah Ta'ala sendiri yang memperjalankan. Nah, jadi kemesraan itu intinya itu ada di kholwat, ada di suluk kita, nah, ada di perjalanan itu, mesranya itu. Nah, jadi jangan kemana-mana. Meskipun guru kita sakti, dibilang ini dan sebagainya, jangan tertahan di guru. Terus kepada Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Nur Ilahi daripada Tuhan. Langsung tembus. Kemudian jangan pernah kita mengharap bahwa guru itu bisa memahamkan kita. Stop, tidak bisa. Ketika perjalanan ruhani pun kita hanya didudukkan, ini loh kendaraannya, ini loh buruknya. Malaikat Jibril saja tidak boleh naik ikut bersama Rasulullah di alam ahadiyah, alam ketunggalan. Tidak boleh. Bahkan Rasulullah pun, Nabi Muhammad pun hilang di situ. Sehingga melihat nur di situ. Nah, begitu. Makanya kata Sayyidatuna Aisyah itu berbeda paham dengan Sayyidina Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah melihat Tuhan. Siti Aisyah, Rasulullah tidak melihat Tuhan tapi melihat nur. Nah, di sini kalau orang-orang yang paham itu pasti tidak menyelisih paham, tidak mengatakan oh kok berbeda, tidak berbeda. Dua-duanya benar. Yang satu mengatakan melihat Tuhan, yang satu melihat nur. Tapi kalau kita padahkan nur itu cahaya, ya salah. Nur itu ya yang nyata itu. Rasulullah hilang, Nabi Muhammad hilang, rasanya hilang, sehingga Allah Ta'ala melihat dirinya sendiri di luar dirinya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi dua-duanya benar. Jadi betul-betul kita itu inti-intinya itu sebenarnya ada di penyaksian, kemesraan itu. Jadi pelan-pelan dulu kita. Tidak perlu kita menuntut apa yang kita bicarakan harus paham. Saya harus paham ini. Pokoknya saya harus paham. Tidak bisa. Tidak perlu. Intinya itu ada di kholwat sebenarnya. Di dua kalimat syahadat, kemudian kholwat itu. Nah, itu sebenarnya inti. Nah, kholwat pun ya, kholwatnya tidak hanya kita tertahan di kholwat yang bersunyi-sunyi. Bermeditasi, merenung, hanya di rumah. 2 jam, 1 jam, 1 hari. Kemudian di luar kita sudah lupa. Setelah kholwat saja kita sudah lupa. Kita bicara seperti ini, kita sudah tidak sadar bahwa yang berbicara adalah Muhammad. Bahkan kita sering mengkaji, sering menonton, sering baca kitab, tapi kita tidak duduk di situ. Kan rugi namanya. Jadi betul-betul ikhtiarlah keras-keras. Tapi ikhtiarnya ini kita melebur kepada kehendaknya Allah Ta'ala yang punya kehendak. Siapa yang punya kehendak? Nah, di situ kita sadar. Jadi kuasa itu, perbuatan itu takluk kepada yang namanya kehendak. Kehendak itu takluk kepada ilmu, ilmu itu takluk kepada hidup. Jadi yang bergerak semua adalah hidup. Hidup itu siapa? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Ya sebenarnya ya tiada lain daripada Nur Allah, yaitu zat itu sendiri. Karena zat sifat asma afal tidak bercerai. Tidak bercerai. Nah, simpelnya ya zat kepada sifat. Jadi yang mau dibenarkan dulu ini 2 kalimat syahadat itu. Diri zohir menyatakan diri batin menyatakan diri zohir. Jadi diri zohir goib kepada diri batin zahir kepada diri yang zohir, diri batin zohir kepada Muhammad itu. Jadi harus dipelan-pelankan dulu, pelan-pelan aja. Tidak perlu kita harus hafal kitab ini enggak. Malah tambah pusing nanti. Cukup itu mesrakan ya, mesrakan terus-menerus ya, resapkan seperti tumbuhan dengan air. Mesrakan terus, jalan terus saja, jalan terus. Dan jangan pernah terjebak di alam-alam yang dimensi-dimensi rohani, dimensi-dimensi halus itu enggak perlu. Kita berbicara dengan gelas, kadang gelas itu berbicara dengan kita, kelihatannya itu kasab khoyali. Meskipun terjadi seperti itu, ya, meskipun terjadi seperti itu, cukup dinikmati. Tidak perlu diulang-ulang, tidak perlu kita penasaran, ya. Tidak perlu. Cukup dinikmati, oh itu dari Allah. Oh ini maunya Allah. Rela saja. Pasrah saja. Itu yang dikasih, itu yang diterima. Tapi kalau kita menyelusuri, oh apa ini? Oh ini apa? Itu sudah terjebak di alam mukasyafah lagi. Apalagi kita sambil mencari-cari kebenarannya. Ini artinya apa? Ini bagaimana? Tidak usah.
itu tuh khayal, itu tuh halusinasi kalau bilangnya orang-orang biasa itu. Orang-orang di Indonesia tuh halu. Tapi kalau orang bahasa ininya khoyali, kasyaf khoyali atau hissi. Khoyal, alam bawah sadar. Itu yang jebakan-jebakan rohani itu. Jadi itu tuh dinikmati aja. Teruskan. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani didatangi cahaya. Akulah Tuhan. Aku Allah. Didatangi cahaya, kemudian mengatakan apa-apa yang diharamkan manusia, kuharamkan kepada manusia, itu telah halal bagimu. Kamu sudah saya angkat menjadi kekasihku. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Oh, kamu iblis. Nah, tahu kan? Ketika hilang cahaya itu, ada lagi suara sir dari dalam. Ini dari dalam. Nah, kalau orang tidak tahu sir, tidak tahu nurani yang sebenarnya sir itu nanti kejebak. Sirnya bilang begini, kamu tidak perlu lagi mengamalkan ilmu-ilmu syariat, karena aku ini Tuhanmu, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Kamu iblis. Hilang. Jadi hati-hati luar dalam. Luar dalam tuh hati-hati. Setelah Syekh Abdul Qadir Jilani itu diuji, itu didatangi sir, ya didatangi cahaya. Apalagi kita hanya melihat cahaya itu berlafaz Allah, la ilaha illallah. Hati-hati bos, hati-hati kita ini. Cahaya itu yang di luar diri kita, perjalanan-perjalanan rohani yang khoyali itu yang di luar diri kita, itu tuh bayangan daripada nur kita. Aslinya tuh di sini, aslinya tuh ini loh. Aslinya itu ini, bukan di luar. Makanya jadilah orang-orang yang betul-betul bakoknya di syariat. Kalau masih di makom pana, banyak nanti halangan-halangan di situ. Tapi itu semua maunya Allah Ta'ala. Yang penting itu kita sudah tahu jebakan-jebakannya itu. Belum lagi kita ini dapat perjalanan ini, perjalanan itu. Masya Allah. Mimpi itu termasuk memang bagian daripada ilmu nubuah. Satu dari 70 atau 46 bagian ilmu nubuah. Tapi di sini mimpi itu juga termasuk alam mukasyafah khoyali. Jadi jangan tertahan saja di mimpi, meskipun itu benar. Jadi terus. Kalau kasyaf maknawi itu ketika melihat sesuatu, ya, misalnya ada cahaya ini, melihat cahaya, ini langsung ditembuskan Allah. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Jadi melihat cahaya itu tidak tertahan di cahayanya, gitu loh. Didatangi Syekh Siti Jenar, aku Syekh Siti Jenar. Jadi kita itu jangan terkesan sama Syekh Siti Jenarnya, tapi terkesan kepada nurnya daripada Syekh Siti Jenar. Siapa nurnya itu? Ya Nur Muhammad daripada nur Allah itu. Langsung tembus. Kemudian kita diam, tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Sebenarnya itu adalah aib. Jadi perjalanan spiritual, perjalanan rasa kita, hubungan intim itu dengan Allah sendiri dalam perjalanan spiritual itu adalah aib. Karomah saja itu. Karomahnya para wali itu aib loh. Makanya dia tidak mau membicarakan itu. Cukup saja dia dengan dirinya sendiri yang tahu. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu kita terlalu ini. Itu nanti ada keakuan kita muncul di situ. Pengen didengar orang, pengen ini orang. Tidak perlu kita ceritakan perjalanan spiritual, kecuali memang kepada salah satu murid-muridnya yang terpercaya. Itu hanya untuk sekedar pelajaran, bukan hanya untuk membangga-banggakan cerita sana sini di orang. Tidak perlu. Orang tuh tidak mau tahu kamu itu seperti itu, kamu tuh begini. Yang ada orang tuh hina kamu. Contoh, banyak sekarang kejadian-kejadian spiritual, terutama di Nusantara kita ini, yang menceritakan pengalaman-pengalamannya, dikatakan seperti apa, bahkan dikatakan gila. Nah, kalau orang-orang tidak paham, nah ini yang dimaksud ulama-ulama kita. Masalah rasa itu jangan diceritakan ke orang, diam aja. Lakum dinukum waliyadin, seperti itu. Jadi tidak semua juga. Kemudian di dalam berspiritual, di dalam bermakrifat, di dalam ilmu tasawuf, kita tuh jangan terkesan dengan makhluk. Maksudnya bagaimana? Kita itu jangan mengikuti ya, pandangan-pandangan yang dari luar, lalu kita bawa ke dalam, lalu kita ikuti. Jangan terlalu. Kita anu dulu dengan nurani itu. Kita ini dulu dengan sir itu. Berdiamkan pikiran, baru minta connect dulu, minta petunjuk di situ. Jangan langsung diambil mentah-mentah apa yang dari luar. Nah, kemudian jangan terkesan dengan mereka, dengan makhluk sesuatu itu. Maksudnya begini. Oh, kamu kok begini, kamu harusnya begini.
Kalau kita mengikuti usulan itu, dengan berniat bahwa seseorang itu bisa senang dengan saya, itu tidak akan mungkin. Adapun ada dari 10 orang. 10 orang ini usulnya beda-beda. Yang satu usul begini, oh masnya harusnya otaknya begini. Caranya ceramah itu pelan-pelan aja. Caranya ceramah itu yang ya pelan-pelan aja. Caranya bicara. Ada caranya ceramah itu ya kasih keras lagi mas, kurang itu. Yang ketiga, caranya ceramah itu ya bagusnya yang langsung telanjang bulat aja mas. Yang keempat itu caranya pelan-pelan mas, ini YouTube. Yang satunya. Nah kalau ini kita ikuti salah satu dengan niat untuk 10 orang ini bisa senang dengan kita, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi tidak ada ceritanya seorang manusia di dunia ini, mau baiknya kayak apa, mau hidupmu seperti apa, mau kamu anukan seperti apa, tidak ada. Seluruh manusia itu cinta sama kamu, itu tidak ada cerita. Tidak ada ceritanya semua orang itu bisa senang dengan kamu, enggak. Ya di depan ya, di belakang kita enggak tahu. Jadi makanya kalau berjalan itu pakai kacamata kuda, lurus saja, enggak usah dengar kanan kiri. Makanya ada kisah dari Syekh Luqmanul Hakim, ya, diabadikan juga dalam Al-Quran namanya, beliau itu Luqman Al-Hakim. Beliau ketika jalan bersama anaknya bersama keledai. Pertama anaknya yang naik, pergi di suatu kampung naik di keledai. Bapaknya yang ini keledainya. Dibilangi sama orang, wahai Syekh, kenapa itu anakmu itu anak durhaka? Kok bapaknya yang jalan kaki, anaknya naik keledai? Kok bapaknya jalan kaki, itu kan anak durhaka. Oh ganti lagi. Anaknya turun, bapaknya naik di keledai. Tiba di satu kampung lagi, dibilangi lagi tuh, apanya? Bapaknya itu, kamu itu tidak tahu diri, anakmu itu loh kasihan jalan kaki tadi, kamu yang naik keledai, orang tua macam apa kau? Dua-duanya naik. Pergi lagi di satu kampung, dibilangi lagi sama orang kampung itu, astagfirullahaladzim, ini betul-betul dua orang ini zolim, menyiksa keledai. Turun lagi dua-duanya, pergi lagi di satu kampung, dibilangi lagi, bodoh-bodohnya ini orang dua ini, bapak sama anak, ada keledainya dia tidak naiki. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya kira-kira? Jadi itu tadi, pakai kacamata kuda saja. Apapun yang dikatakan orang, apapun yang itu langsung tembus kita bahwa itu adalah kalam Allah. Itu ada af'alullah. Itu adalah jamalullah, itu kasih sayang Allah sendiri kepada dirinya. Jadi jangan sampai kita itu ma'rifatnya hanya di diri, ya, mengatakan la mawjud bihaqqi illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah kepada diri saja. Tapi kepada seseorang tidak. Jadi la mawjud bihaqqi illallah seperti tadi itu saya mengatakan, kita mengatakan bukan kepada diri saja, tapi kepada totalitas seluruh alam. La mawjud bihaqqi illallah itu. Jadi ada orang begini, ada orang begitu. Af'alullah, af'alullah, af'alullah. Af'al ta'aluk kepada sifat, sifat ta'aluk kepada zat, zat ta'aluk kepada Rabbul Izzati, pencipta zat. Nah itulah yang kita mau, itulah yang Allah Ta'ala mau. Jadi seperti itu saudara-saudara, yang mudah-mudahan semua perjuangan yang diperjalankan Allah Ta'ala, kita semua, kita sama-sama belajar. Makanya kita bilang carilah mursyid dan ruhani. Karena kita ini bukan mursyid, kita ini hanya curhat, hanya ngomong belaka di YouTube, hanya teori. Tidak pantas untuk dijadikan mursyid, guru itu kita tidak pantas. Kita hanya berteori saja. Jadi prakteknya kita juga telah ini di konten-konten lalu ada praktek kholwat, ada praktek cara istinja, ada praktek 2 kalimat syahadat, ada praktek sholat. Ini sebenarnya intinya keempat ini. Jadi keempat ini diinikan saja, jalan sendiri. Maksudnya jalan sendiri ini tawassulnya ke Nur Muhammad, gurunya adalah Nur Muhammad itu sendiri. Begitu. Jadi kita ini hanya menunjukkan jalan. Ini loh kendaraannya, ini motornya, ini pesawatnya, pakai sudah, nyetir sendiri. Jangan balik belakang, jangan balik belakang. Ambil perahu, ini perahunya, kemudi sendiri, jalan sendiri. Jangan balik lagi. Kalau kita balik ke belakang lagi, kita mundur ceritanya, pulang putar. Jadi lurus saja, lurus saja. Itu intinya tadi itu. Sebenarnya konten-konten semua kita ini intinya itu ada pada di situ, 2 kalimat syahadat, istinja, sholat, kholwat. Ini 4 aja itu, mesrakan aja. Kemudian tetap di kampung kalian, di tempat jenengan semuanya, abang-abangku, tuan-tuan, bunda-bunda semuanya, tetap cari guru juga di situ. Tapi jangan berhenti di gurunya, berhentinya belajar sama guru, tapi lihat itu pandang tembus adalah Nur Muhammad begitu. Jadi jangan masuk di sini, ya, misal di grup itu mengatakan ada guru ada murid. Oh tidak, mohon maaf sebelumnya, tidak ada guru, tidak ada murid. Kita di situ grup itu adalah grup sambung rasa.
grup persaudaraan. Bukan ada guru, ada murid, tidak. Mohon maaf sekali. Karena kita ini bukan mursyid dan jauh daripada mursyid-mursyid yang sudah mengkaji itu. Kalau kita kan di sini ceritanya curhat, teori, ilmu. Nah, nanti kembali sendiri ke diri masing-masing prakteknya. Mau orang itu berkomen apa, mau macam apa, terima saja, rela saja. Nah, kalau anunya itu hasbunallah, maksudnya kembalikan kepada Allah, pasrah kepada Allah. Jadi yang dilihat tuh jangan manusia lagi gitu loh, dalam diri dan alam semesta. Yang dilihat tuh Allah, 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 Allah. Makanya di Naqsabandiyah Khalidiyah biasanya atau di thariqah tertentu Allah, 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 Allah. Maksudnya tuh yang ada hanya Allah, yang ada hanya Allah. Setelah dia memfanakan ke zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya tiada sesuatu yang nyata melainkan Allah. Kemudian habis la ilahanya, tinggal Allah, 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 Allah. Baru naik hu Allah, baru naik ah, baru pos titik aiu, baru lebur pada zikir. Tidak ada lagi yang diucap. Nah, nanti turun lagi kepada Allah itu, karena sempurnanya ada pada lafaz alif lam lam ha itu. Ya mungkin begitu saudara-saudara. Semangat terus ya, perjalanan rohaninya kita ini jangan sampai ada rasa sudah sampai. Jadi ketika ditanya orang, sampai mana ma'rifatmu? Araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Jadi Allah sendiri yang mengenal dirinya. Begitu saja jawabnya. Tidak perlu jawab apa-apa. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.